Bab 1161. Murahan sekali. Sangat murahan. Bagaimana mungkin penjahat tak tertandingi di daftar alam semesta melakukan hal yang begitu memalukan? Bermain curang dalam pertandingan. Apa kau keberatan? Jangan bicara soal bela diri. Keterlaluan. Chen Yuan keluar dan berjalan-jalan. Dia menemukan seorang gadis menatapnya dengan tajam. Mata gadis itu sedikit merah, seolah-olah dia baru saja menangis. Chen Yuan berjalan mendekat dengan tenang. Sengzi Yanfeng, ada apa dengan adikmu? Apakah kau kalah taruhan tadi? Taruhan kecil itu menyenangkan, tetapi taruhan besar membahayakan kesehatanmu. Jangan berjudi sembarangan di masa depan. Kata Chen Yuan dengan sangat menjengkelkan. Dia benar-benar tidak main-main. Yan Xiaowu langsung marah. Yan Xiaowu. Tingkat kesukaan minus 50. Yan Xiaowu. Tingkat kesukaan minus 50. Apakah aku kalah uang atau tidak bukanlah urusanmu. Tidakkah kau merasa malu karena kau adalah monster agung di daftar alam semesta, dan terang-terangan bermain curang dalam pertandingan? Kau sama sekali tidak memiliki sikap seorang pria kuat. Bisakah sikap seorang pria kuat dimakan? Kau. Petik 2. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Nama. Yan Xiaowu. Usia, 1999 tahun. Tinggi, 172 cm. Level. Bintang tingkat ke-10, tingkat ke-30. Nilai wajah, 9,89 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 70 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin. Ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, dia akan berhasil melakukan serangan balik dan mengubah identitasnya, dan pihak lain akan menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 200.000 poin. Keterampilan bonus. Ancient Burning Heaven Jue, Phoenix True Intention, Law of Fire 30%, Law of Space 16%. Kau begitu bangga menghasilkan uang. Aku tidak tahan lagi, aku ingin menghajarnya. Saudaraku, sepertinya peringkatmu masih lebih tinggi dari Presiden Yan, dan kau tidak bisa menantangnya untuk saat ini. Apakah tidak ada yang menghukum orang tak tahu malu ini? Aku datang. Aku juga datang. Tuan muda ini juga ingin menantang Tuan Yan. Tetes-tetes. Setelah beberapa saat, serangkaian pesan tantangan muncul di kartu komunikasi Chen Yuan. Tampaknya Chen Yuan memang telah membangkitkan kemarahan publik. Namun, ada juga beberapa pemain yang memiliki tujuan lain. Karena Tobacho bertarung dalam pertandingan palsu, akankah dia juga memainkan pertandingan palsu di ronde berikutnya? Meskipun karakter moral orang ini korup, dia adalah penjahat tak tertandingi yang telah masuk dalam daftar alam semesta. Jika Anda dapat mengalahkan penjahat dalam daftar alam semesta, kesombongan di masa depan akan berlangsung setidaknya 1000 tahun. Untuk sementara, Chen Yuan menerima setidaknya ratusan pemberitahuan tantangan dari para pemain. Ketika tidak ada yang datang, tidak akan ada yang datang. Ketika ada yang datang, semuanya akan datang. Chen Yuan tidak takut. Kalau begitu, mari kita bertarung. Xiao Bai, aku akan bertaruh padaku untuk memenangkan semua pertandingan berikutnya. Meskipun peluangnya mungkin tidak tinggi, akumulasi jumlah kecil itu banyak. Chen Yuan mengirimkan transmisi suara ke Bai Yu Shishi. Ya, saudari Bai Yu mengangguk. Orang kedua yang menantang Chen Yuan. Itu hanyalah lawan peringkat ke-7 bintang. Membelah udara dengan satu kata. Pihak lawan belum sempat berbicara, dan baru muncul di ruang tantangan virtual selama 5 detik sebelum Chen Yuan memberinya pukulan. Penantang ketiga. Belah udara dengan satu kata. Bawa pergi, selanjutnya. Penantang keempat. Belah udara dengan satu kata. Bawa pergi. Penantang kelima. Belah udara dengan satu kata. 9 pemain nomor 90. Belah udara dengan satu kata. Chen Yuan bertarung lebih dari 100 kali selama 5 atau 6 hari. Alasan utamanya adalah setelah memasuki tantangan bebas, siaran langsung jaringan bintang akan diluncurkan, dan waktu taruhan 15 menit harus disisihkan. Ditambah beberapa persiapan, jadi kecepatannya akan sedikit lebih lambat. Jika kekuatan kedua lawan sama, wajar jika pertarungan berlangsung selama beberapa hari. Pemain yang bisa masuk 1000 besar tentu saja tidak lemah. Namun, tidak peduli apakah mereka kuda hitam yang menyembunyikan kekuatan mereka atau pemain biasa-biasa saja, siapapun mereka, tanpa terkecuali, tidak ada yang bisa bergerak di bawah tangan Chen Yuan. Terutama seorang pemuda di Xingyi yang dibunuh oleh Chen Yuan hanya dengan satu gerakan. Semua putra suci Tianjiao serentak meledak. Aoki Seiko tidak bisa berbuat apa-apa di tangan Tuan Yan. Dia adalah pembangkit tenaga tingkat galaksi setengah langkah. Salah satu putra jahat yang hebat, yang kekuatan keseluruhannya masih lebih tinggi daripada putra Yansha. Benarkah kau bahkan tidak bisa menghadapi satu gerakan pun? Tanya Sengzi Yansha kepada Sengzi Aoki yang baru saja keluar dari menara uji coba.
Aku benar-benar tidak bisa menghadapinya. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika meningkat 5 kali lipat, aku merasa tidak bisa menghadapi gerakan ini. Yanxia, kau benar-benar beruntung, kau bisa mengalahkan penjahat di daftar alam semesta sekali saja, dan kau bisa membanggakannya seumur hidup. Seiko Kingmo menepuk bahu Yanxia. Berkata dengan wajah serius. Hanya setelah menghadapi kengerian gerakan itu, dia akan benar-benar memahami betapa besarnya jurang antara dirinya dan monster-monster di daftar alam semesta. Itu adalah perasaan yang tak tertandingi. Terlebih lagi, Seiko Aoki samar-samar memperhatikan bahwa energi yang terpancar dari tubuh Chen Yuan telah jauh melampaui tingkat bintang. Dia sama sekali bukan kelas bintang. Lihat, Babulaka, peringkat keempat, menantang Putri Xingyue. Ini adalah puncaknya. Hanya ada 3 tempat untuk mewarisi Putra Suci. Babulaka juga merupakan pembangkit tenaga tingkat galaksi. Dia tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Pertandingan ini harus ditonton dengan saksama. Ini adalah pertarungan antara para petarung terkuat. Semua peserta berdiskusi. Chen Yuan juga tertarik dengan pertarungan ini. Dia berada di aula tengah menara uji coba, menyaksikan duel puncak ini. Putri Xingyue vs Babraka. Pada awalnya, kedua orang ini memadatkan langit berbintang, saling menguji, dan bertarung seimbang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Setelah 10 menit, Babraka menggunakan keterampilan tata ruangnya, medan petir. Dengan kekuatan ribuan dewa dan petir, mereka membombardir dengan liar. Putri Xingyue tidak menunjukkan kelemahan apapun, dan menggunakan hukum ruang untuk melawan medan petir, dan mengintegrasikan hukum air untuk menekan Babraka. Setelah beberapa saat, Babraka tampaknya menggunakan semacam metode rahasia, kekuatannya melonjak 5 kali lipat, dan dia melancarkan pukulan dahsyat. Tetapi pada saat ini, aura Putri Xingyue melonjak pada saat yang sama, menunjukkan kekuatan tingkat kedua galaksi. Itu tidak mendorong niat pedang Hetu. 2 kekuatan penghancur bintang itu berbenturan dengan dahsyat. Langit berbintang bergetar. Pada akhirnya, Babulaka terbunuh oleh serangan pedang Hetu. Chen Yuan tampak lesu. Namun, para peserta lain tampak sangat bersemangat. Ini terlalu kuat, sungguh terlalu kuat. Pertarungan antara 2 monster tak tertandingi ini jauh melampaui ekspektasiku. Putri Xingyue ternyata menyembunyikan kartu trufnya, dia telah menembus ke tingkat kedua galaksi. Kekuatan Babraka juga jauh melampaui para pembangkit tenaga tingkat pertama di galaksi biasa. Baik itu avatar petir, domain petir, atau metode rahasia tingkat tinggi yang dia gunakan di akhir, aku merasa membunuh pembangkit tenaga tingkat pertama dan kedua biasa di galaksi itu seperti bermain-main, tetapi sayangnya lawannya adalah Putri Xingyue. Putri Xingyue mengalahkan lawannya dan berhasil mempertahankan posisi nomor 1. Putra hitam peringkat kedua langsung merasakan tekanan yang mencekik. Kekuatan Babraka benar-benar sangat kuat. Bab 1162. Meskipun Babulaka kalah dari Putri Xingyue, dia pasti tidak akan melepaskan posisi pewaris Putra Suci. Apakah Putra Suci Yan Feng dan Putra Suci Heilong dapat mempertahankan posisi mereka, itu belum pasti. Saudara, bisakah kau mengalahkan Babulaka ini? Tanya Yan Xiaowu. Jika aku tidak menggunakan kartu truf tersembunyi, aku akan melawannya. Jika aku menggunakan kartu truf tersembunyi, aku seharusnya bisa menang, kata Yan Feng Shengzi dengan acuh tak acuh. Di sini lagi. Yan Xiaowu menatap Yan Feng Shengzi dengan tatapan tajam. Sebenarnya, dapat dilihat bahwa Babulaka pasti telah memperoleh warisan kekuatan tak tertandingi. Keterampilan bertarung langit berbintang yang dia gunakan sangat kuat dan dapat membentuk kekuatan domain skala besar. Ini sangat mungkin adalah langit berbintang tertinggi. Hanya saja dia tidak memahami keterampilan bertarung dengan baik, dan dia hanya menguasai sedikit pengetahuan dangkal, yang menyebabkan dia kalah dari Putri Xingyue. Jika kau memberinya beberapa ratus tahun lagi, sungguh sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saudaraku, sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Jika kau tersingkir dari 3 besar, ini tidak dapat diterima oleh seluruh klan api. Mereka menaruh harapan besar padamu. Yan Xiaowu tiba-tiba menjadi serius. Tepat ketika keduanya semakin serius, Babraka tidak ingin kalah. Setelah kalah dari Putri Xingyue, ia langsung menantang Putra Cinta Hitam. Jika tidak bisa menjadi nomor 1, bagaimana kalau menjadi wakil kepala? Dalam permainan ini, di mata sebagian besar penonton, Babraka memiliki peluang menang yang lebih baik. Lagi pula, dalam pertempuran terakhir, kekuatan yang ditunjukkan Babraka hampir setara dengan Putri Xingyue, tetapi ia dikalahkan pada langkah terakhir. Meskipun Putra Cinta Hitam kuat, peluang untuk menang sebenarnya tipis. Lupakan saja, aku tidak menyangka begitu banyak orang meremehkan putraku, dan kurang dari % orang yang mengalahkanku menang. Seluruh bintang biru air adalah sekelompok orang yang punya mata tapi tidak punya mata. Sui Mengrou, Bai Yuxishi, Chen Yuan, kalian semua tidak tahu apa-apa tentang putra suci ini. Hari ini, aku akan memberitahu kalian siapa bintang biru air ini.
Bangga untuk sehari, kata Heikin pada dirinya sendiri. Dia berjalan ke kabin uji coba virtual, sosoknya begitu kesepian. Babraka vs Putra Hitam. Permainan dimulai. Dua sosok muncul di planet yang sunyi hampir bersamaan. Putra Cinta Hitam, mohon saran. Babraka, akui kekalahan, kau bukan lawanku. Melihat Putra Hitam dengan satu tangan di punggungnya, dia berpura-pura bersikap tegas. Candaan, aku tahu kekuatanmu dengan baik. Meskipun kau cukup mahir dalam hukum ruang dan hukum angin, domain petirku hanya menahanmu. Kau akan kalah di ronde ini. Benarkah? Kurasa semua orang berpikir begitu, tapi dunia masih meremehkan cintaku. Aku tidak ingin menggunakan kartu trufku, tapi terlalu banyak orang bodoh. Suara itu terdengar. Aku melihat langit berbintang setinggi 10.000 zang terkondensasi. Babulaka juga memadatkan gambar yang menggelegar. Dua jenius tingkat pertama di galaksi bertarung bersama. Tak lama kemudian, Putra Cinta Hitam jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi sekarang, mutasi. Aku melihat dada Putra Cinta Hitam tiba-tiba menyala. Sebuah badai berkumpul di atasnya. Badai menyapu langit. Badai itu benar-benar menutupi seluruh medan petir. Apa ini? Apakah ini trik Putra Cinta Hitam? Tidak, ini sepertinya jantung badai. Ini benar-benar jantung badai, seru seorang pria kuat. Apa itu jantung badai? Tanya seorang pemula yang tidak dikenal. Memiliki jantung badai berarti afinitas Putra Hitam terhadap energi angin telah menembus poin, seperti atribut api yang kuat, begitu afinitas terhadap energi api dapat menembus poin, Anda bisa mendapatkan jantung api. Bos, bisakah Anda menjelaskannya lebih sederhana? Putra Hitam yang memiliki jantung badai dapat mengendalikan hampir semua kekuatan angin. Kekuatan tempur langit berbintangnya dapat meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jadi, ini kartu truf sebenarnya dari Putra Hitam. Terlalu kuat. Pada saat ini, banyak putra kebanggaan alam semesta ketakutan. Bahkan Sui Mengrou menunjukkan keterkejutannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Putra Cinta Hitam akan memiliki metode pembunuh yang begitu hebat. Betapa menakutkannya bakat energi angin itu. Sungguh. Dengan berkah kekuatan jantung badai, Putra Hitam benar-benar melarikan diri. Babraka bertahan kurang dari 1/4 jam, dan akhirnya dipenggal oleh Putra Cinta Hitam. 7. Dalam pertempuran ini, Cinta Hitam menang. Babraka kalah. Chen Yuan, kau hanya mengandalkan benda asing. Dalam hal bakat dan kekuatan, bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Sui Mengrou, tunggu sampai kau menyesalinya. Apa yang kau lewatkan hari ini adalah penguasa alam semesta di masa depan. Aku akan membuatmu menyesali pilihanmu seumur hidup. Sang Putra Hitam meraung histeris di dalam hatinya. Petik 2. Mendengarkan diskusi kerumunan di sekitarnya, Chen Yuan sepertinya memikirkan afinitasnya terhadap hukum api, yang tampaknya telah menembus batas poin. Awalnya ia berpikir bahwa setelah memahami hukum api, afinitas semacam ini tidak berguna. Paling-paling, hanya untuk membiarkan dirinya dipanggang oleh api, sehingga ia tidak akan mudah terbakar sampai mati. Ternyata, ketika afinitas api mencapai titik kritis tertentu, perubahan kualitatif seperti itu masih bisa terjadi. Bukankah gadis berkulit hitam ini terlalu sok? Meskipun aku telah memahami jantung badai, rasanya tidak begitu kuat, bukan? Apakah jantung badai tidak berguna, ataukah bocah berkulit hitam ini yang terlalu tidak berguna? Mengapa seorang ahli tingkat galaksi yang hebat merasa intensitas bertarungnya begitu lemah? Ini mirip dengan monster yang kubunuh di ronde ke-11 menara uji coba. Meskipun monster yang disebutkan oleh Chen Yuan hanya berada di tingkat bintang ke-10, mereka pada dasarnya berada di tingkat binatang langit berbintang di ronde ke-11. Hampir semua monster ini dapat melompati dan membunuh para ahli tingkat galaksi. Dan sejak Chen Yuan berpartisipasi dalam peringkat uji coba terakhir kali, dia menyerap ratusan juta spar energi tingkat atas, dan juga memakan 2 kali makanan harta kosmik tingkat 5. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Dia hanya terlalu malas untuk mengujinya. Jika tidak, dia masih bisa naik beberapa ratus peringkat di daftar alam semesta. Gagal dalam 2 tantangan. Babulaka sedikit terkejut. Dia telah memperoleh warisan penguasa alam semesta. Siapa yang menyangka bahwa di planet peradaban tingkat 3 yang kecil, mereka akan kalah 2 kali berturut-turut. Tantangan ketiga, aku tidak boleh kalah lagi. Hanya ada 3 slot untuk putra suci pewaris, aku harus mengalahkan putra suci Yanfeng. Setelah menyesuaikan kondisinya selama 2 hari, Babulaka memilih untuk menantang putra Yanfeng tanpa ragu-ragu. Pertempuran ini adalah pertempuran yang paling menegangkan. 2 monster teratas bertarung selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, Zhengzi Yanfeng menang dengan sedikit keunggulan. Putri Xingyue, putra Heilong, dan putra Yanfeng, ketiganya telah menggunakan kekuatan absolut mereka untuk membuktikan bahwa mereka termasuk dalam 3 besar, dan mereka sama sekali bukan orang-orang yang bermain sia-sia.
Setelah menyaksikan beberapa pertempuran ini, Anda akan mengerti betapa besarnya jurang pemisah antara diri Anda dan para penjahat papan atas ini. Tidak ada peluang sama sekali. Tuan Yan tampaknya juga ingin bersaing untuk mendapatkan tempat sebagai pewaris putra suci, tetapi bisakah dia benar-benar mengalahkan penjahat kelas kakap ini dengan cara melompati rintangan? Bab 1163. Suami, dana taruhan tadi sudah diselesaikan. Sejauh ini, kita telah mendapatkan total 890 koin nebula. Meskipun peluang bertaruh padamu untuk menang sangat rendah, beberapa orang masih berpikir bahwa kau akan memainkan pertandingan palsu lagi. Mereka sepertinya tidak akan pernah berbalik sampai mereka kalah total. Hasil panen kali ini benar-benar terlalu besar. Tepat ketika yang lain sedang mendiskusikan peringkat rekor. Saudari Baiyu mengambil laporan keuangan dan berjalan menghampiri Chen Yuan, melaporkan secara rinci dana yang diperoleh Chen Yuan dari taruhan di kontes bakat kosmik. Sekelompok Tianjiao Shengzi mati rasa. Setelah sekian lama, kita semua kehilangan uang, dan kau, seorang pencuri, malah menghasilkan uang. Lebih dari 3.000 triliun. Dasar pembohong. Bisakah kita memotong daun bawang lebih keras lagi? Puluhan tahun keuangan dan perpajakan Sui Lansing, aku takut gelombang ini akan menghancurkanmu. Berapa banyak tokoh besar di alam semesta yang kehilangan kekayaan mereka? Bajingan pengatur pertandingan yang tidak tahu malu, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Bintang biru air tidak menerimamu. Pergi. Pergi sekarang. Kau hanya menghasilkan sedikit uang. Meskipun tidak banyak, itu hampir tidak bisa digunakan sebagai uang saku. Begitulah hidup. Sesunyi salju. Chen Yuan tak kuasa menahan napas. Sejak akun Galaxy Coin diaktifkan, jumlah uang ini hanya bisa dianggap sebagai uang saku. Yan Xiaowu. Tingkat kesukaan minus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Yan Xiaowu bersumpah bahwa dia belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar. Semua ini demi menghasilkan uang dengan memainkan pertandingan palsu, tetapi kau tidak malu, malah bangga, dan kau berani mengatakannya di depan umum. Dasar tak tahu malu. Masih uang saku. Murahan sekali. Bisakah kau lebih murahan lagi? Lihat, gadis suci Sui Mengrou mengalahkan putra Wuyu dan berhasil mencapai peringkat ke-8. Bagaimana mungkin? Putra kekhawatiran adalah seorang ahli bela diri veteran. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, kultivasinya telah mencapai peringkat ke-10 bintang. Usianya hampir 5000 tahun. Banyak bos tingkat galaksi menyatakan bahwa putra kekhawatiran adalah yang terkuat. Tetapi orang yang berharap untuk bersaing memperebutkan tempat pewaris putra suci, justru kalah dari Sui Mengrou. Para santa dari suku air telah tumbuh pesat kekuatannya dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas kontes Tianjiao kali ini jelas jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jika itu yang sebelumnya, kekuatan putra khawatir mungkin benar-benar menarik, tetapi kali ini, putra tanpa khawatir memasuki barisan depan. Kesepuluhnya sangat berbahaya. Setelah ronde demi ronde tantangan, para pemain yang bisa masuk ke 10 besar pada dasarnya sudah ditentukan. Hanya ada beberapa yang tersisa, dan ada beberapa variabel. Dan pertarungan untuk 10 besar. Sangat sengit. Peringkat tantangan saat ini. Putri Xing Yue. No. Putra Hitam. Peringkat kedua. Putra Yan Feng. Peringkat ketiga. Babraca. Peringkat keempat. Yan Xiaowu. Peringkat kelima. Seiko Aoki. Peringkat keenam. Putra Yansha. Peringkat ketujuh. Saintes Aqua. Peringkat ke-8. Putra Tanpa Khawatir. Peringkat ke-9. Putra Pedang Emas. Peringkat ke-10. Mereka yang bisa masuk ke 10 besar, tanpa terkecuali, semuanya adalah bintang di atas peringkat ke-10. Terutama 4 teratas telah menembus level galaksi, dan mereka memiliki keunggulan yang menghancurkan dibandingkan dengan pemain level bintang. Bahkan Babraka pun tak bisa menggoyahkan posisi 3 besar, pemain biasa ingin menggoyahkan 3 besar, itu hanya angan-angan. Apakah Tuan Yan masih belum mau menantang? Sepertinya hanya tinggal beberapa hari lagi sampai akhir kompetisi. Tidak diragukan lagi bahwa di antara 10 posisi teratas, pasti ada tempat untuk Presiden Yan. Tuan Yan hanya menggunakan satu gerakan saat membunuh Seiko Aoki, tetapi Seiko Aoki berada di peringkat ke-6 dalam daftar keseluruhan. Jelas, Tuan Yan memiliki kekuatan untuk memenangkan 3 besar. Dia seharusnya satu-satunya. Basis kultivasi tingkat bintang, seseorang yang menjadi ancaman bagi kekuatan tingkat galaksi. Orang tak tahu malu yang bermain curang, dia begitu memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat putra pewaris. Dia harus dikeluarkan dari kompetisi, saya ingin melaporkannya karena mencemari lingkungan kompetisi. Seorang pria kuat yang kehilangan uang berteriak dengan tidak senang di wajahnya. Kompetisi Tianjiao alam semesta adalah ajang tingkat atas yang didukung oleh peradaban tertinggi. Bahkan Kaisar Shenlan pun tidak berhak mengubah aturan kompetisi. Selama Tuan Yan tidak melakukan pelanggaran yang jelas, tidak ada yang bisa menindaknya.
Peringkat Chen Yuan saat ini sudah tergeser keluar dari 200 besar. Meskipun ia menang, dalam seluruh tantangan bebas, ia hanya kalah satu pertandingan. Itu tidak berarti bahwa para pemain di depannya juga bisa memenangkan setiap pertarungan. Tepat ketika semua orang membicarakannya, kartu komunikasi Putri Xingyue tiba-tiba menyala. Ini berarti seseorang telah menantangnya. Lawan tantangan, Tuan Yan. Peringkat lawan saat ini, ke-212. Jumlah tantangan yang diajukan oleh lawan, 1 kali. Lawan yang ditantang, 126, 125 menang, 1 kalah. Pesan tantangan ini segera muncul di aula utama. Detik berikutnya, penonton terdiam. Bahkan suasana langsung membeku. Meskipun dia mengira Yan akan selalu bersaing untuk posisi putra pewaris, tantangan pertamanya adalah Putri Xingyue, yang berada di urutan pertama dalam daftar. Itu benar-benar mengejutkan banyak orang. Kekuatan Putri Xingyue telah menembus tingkat galaksi kedua, 2 tingkat lebih tinggi dari kultivasi Tuan Yan, dan perbedaan antara tingkat galaksi dan tingkat bintang sangat besar. Saat Putri Xingyue belum menembus level galaksi, peringkat ujiannya di menara uji coba sudah mencapai puncak daftar planet. Setelah menembus level galaksi, kekuatannya akan berlipat ganda 10 kali. Selain itu, Yang Mulia kini telah menembus level galaksi lagi. Di level kedua, dan memahami niat pedang Hetu, duel ini sulit diprediksi. Sangat sulit untuk dinilai. Meskipun level galaksi memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan level bintang, total kekuatan tempur Yan terlalu tinggi. Kurasa ini seharusnya duel puncak dengan lawan yang seimbang. Terjadi banyak diskusi. Saat ini, mata Lan Xingyue menunjukkan sedikit keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dari awal hingga akhir, Yan selalu ada di matanya, dan dia jelas merupakan lawan yang lebih menakutkan daripada Babulaka. Hanya jenius yang benar-benar tak tertandingi yang dapat memahami apa artinya berada di daftar alam semesta. Menghadapi Babulaka, dia sama sekali tidak menggunakan semua kemampuannya. Tetapi menghadapi Chen Yuan, dia secara tidak sadar merasa bahwa itu berbahaya. Ronde ini, dia harus menunjukkan semua kartunya. Indra keenam seorang wanita tidak mungkin salah. Aku bertaruh Putri Xingyue akan menang di ronde ini. Aku juga bertaruh Putri Xingyue akan menang. Aku selalu menang dengan bertaruh rokok, jadi tidak mungkin dia bermain pertandingan palsu di pertandingan puncak ini. Lalu bagaimana jika kau tidak bermain pertandingan palsu? Bahkan jika Chen Yuan menggunakan seluruh kekuatannya, dia pasti bukan lawan Putri Xingyue. Perbedaan levelnya sangat besar. Saudaraku, yang bisa kukatakan hanyalah kamu masih terlalu muda. Keluar, Putri Xingyue harus memenangkan gelombang ini. Bahkan jika situasinya, aku pasti akan mendukung Putri Xingyue. Bintang biru Aqua adalah talenta nomor 1 di keabadian, dan dia jelas bukan orang yang pantas mendapat nama buruk. Babak taruhan baru telah dimulai. Saudari Baiyu masih bertaruh pada Chen Yuan tanpa ragu-ragu. Yanzong vs Biru Xingyue. Layar berkedip, dan Chen Yuan dan Putri Xingyue muncul di planet yang sepi dan terpencil hampir bersamaan. Bab 1164. Chen Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang langit berbintang. Berdiri di hadapannya adalah Dewi nomor 1 bintang biru air, Putri Xingyue. Berdiri di sorotan, tak tertandingi. Saat itu, ketika ia pertama kali memasuki Sui Lansing, ia takjub oleh gadis di depannya. Saat itu, Putri Xingyue baru saja muncul, yang memukau sepanjang waktu dan memancarkan kilauan galaksi. Sangat mempesona. Dia adalah keberadaan paling mulia di planet biru air. Kehadirannya mengejutkan ratusan juta orang. Saat itu, Chen Yuan baru saja menembus level bintang. Meskipun tidak begitu tidak penting hingga seperti setitik debu, pada dasarnya ia hanyalah seorang pejalan kaki. Siapa sangka beberapa tahun kemudian, mereka akan mampu bersaing di level yang sama. Dan seterusnya. Untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Putri Xingyue, Chen Yuan memutuskan untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Aku ingin datang kepada Yang Mulia Putri sebagai kebanggaan pertama bintang biru air. Seberapa bangganya kau? Kau mungkin tidak ingin aku menahan kekuatanku saat menghadapinya, kan? Yang Mulia, apakah Anda siap? Jika sudah, mari kita mulai. Chen Yuan, meskipun tingkat kultivasimu 2 level lebih rendah dariku, aku tidak akan pernah meremehkanmu. Aku juga ingin melihat apa yang begitu luar biasa dari penjahat yang bisa masuk dalam daftar alam semesta. Suara Putri Xingyue terdengar. Aku melihatnya melangkah maju, dan aura di tubuhnya naik tajam, terus meningkat. Sebuah patung Dharma Langit berbintang setinggi kaki langsung terbentuk. Di belakang patung Dharma Langit berbintang ini, gelombang tak terbatas dan mengerikan, seperti bima sakti yang mengalir mundur, menyapu ke bawah. Radius ratusan kilometer diselimuti oleh air sungai Tianhe. Domain air, gelombang laut yang mengamuk. Langit berbintang setinggi 30.000 kaki. Apakah ini kekuatan tingkat ketiga galaksi? Bagaimana mungkin? Seorang Tianjiao Shengzi berteriak kaget.
Putri Xingyue pasti telah menggunakan semacam metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri satu tingkat dalam waktu singkat, sehingga dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Dia adalah murid langsung dari Dewa Hetu. Di antara jurus-jurus unik Dewa Hetu, hanya ketika kekuatannya menembus tingkat ketiga galaksi barulah dia dapat menggunakan tahap ketiga dari seni pedang Hetu, tebasan gelombang laut mengamuk. Ternyata dia tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya saat menghadapiku, kata Babraka dengan ekspresi tajam. Saat ini, semua putra-putra Agung Langit menatap tajam ke arah gambar di aula tengah. Suasana terasa mencekam dan menyesakkan. Banyak orang yang bertaruh pada kemenangan Putri Xingyue sudah tersenyum tipis. Tepat pada saat ini, Chen Yuan bergerak. Dengan satu tangan di punggungnya, dia dengan lembut mengulurkan dua jarinya, menjepitnya menjadi pisau, dan mengayunkannya ke langit. Belah udara dengan satu kata. Dengan satu jari yang ditarik, retakan hampa sepanjang 50 kaki tiba-tiba tercipta di kehampaan. Jari ini seketika menembus domain air, menghancurkan gelombang laut yang tak terbatas, menghancurkan langit berbintang, dan juga memotong tubuh asli Putri Xingyue. Bahkan jika dia telah dipromosikan ke kekuatan tingkat ketiga galaksi, itu juga langsung musnah menjadi ketiadaan. Retakan hampa yang besar itu membentang dari atas ke bawah, tanpa henti, dan menghantam planet tandus di bawah kakinya. Boom! Hancur! Bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Planet besar itu tampak terbelah dengan sebuah lubang yang mengejutkan. Sepanjang 900 km, kedalamannya tak berdasar. Kekuatan satu jari begitu menakutkan. Apakah ini sudah berakhir? Satu gerakan. Chen Yuan membunuh Putri Xingyue hanya dengan satu gerakan. Mustahil, benar-benar mustahil, bagaimana mungkin dia sekuat itu? Melompati dan memenggal kepala Sui Lansingno, yang sombong sepanjang zaman, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Ini sama sekali bukan duel yang seimbang, ini pembunuhan instan. Apakah ini penjahat tak tertandingi dalam daftar alam semesta? Ternyata hampir tidak ada perbedaan antara dia memenggal kepala Putri Xingyue dan memenggal kepalaku. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Saat ini, semua pemain Tianjiao tersentak. Seiko Aoki menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Yansha, kurasa waktu yang kau habiskan untuk mengalahkan Tuan Yan bisa berlangsung setidaknya 1 tahun. Saudara Kingmu hanya bercanda, beri aku kesempatan lagi, aku pasti tidak akan berani menantang Tuan Yan. Sengzi Yansha berkeringat dingin di dahinya. Kakak, apakah kau masih ingat apa yang kukatakan tadi? Kau benar-benar sepertinya tidak mampu menahan serangan Chen Yuan, kata Yan Xiaowu dengan ekspresi tercengang. Kekuatan seperti ini, bahkan jika aku menggunakan kartu pamungkasku, sepertinya. Chen Yuan mengalahkan Putri Xingyue, jadi dia sekarang nomor 1, Putri Xingyue peringkat kedua, dan si anak hitam peringkat ketiga. Aku terdesak keluar dari 3 besar. Jika ingin mendapatkan kursi pewaris putra suci, si anak hitam dan Putri Xingyue, aku harus mengalahkan salah satu dari mereka. Adapun Chen Yuan, lupakan saja. Dari awal hingga sekarang tantangan kebebasan, dia telah memainkan lebih dari 100 pertandingan. Siapapun lawannya, dia hanya menggunakan satu gerakan. Dari awal hingga akhir, dia bahkan belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Muncullah, si penjahat di peringkat alam semesta, memang sangat kuat hingga keterlaluan. Putri Xingyue adalah cinta sejati hatiku, dan si anak hitam juga telah memahami inti badai. Jika aku tidak menunjukkan semua kartuku, aku takut aku akan benar-benar kehilangan posisi pewaris putra suci. Segera, hasil duel ini muncul di layar lebar. Presiden Yan vs Putri Xingyue. Tembakau selalu menang. Putri Xingyue, kalah. Sui Mengrou. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Dia benar-benar sangat kuat, jadi bagaimana jika dia memahami inti badai? Dia tetap tidak sebaik putra Dewa Chen Yuan. Baik itu kekuatan, struktur, visi, semuanya lebih rendah. Memang benar, pilihanku tidak salah. Meskipun Sui Mengrou sangat terkejut, dia langsung merasa gembira. Ding! Target jilatan anjing, Sui Mengrou, memiliki tingkat kesukaan lebih dari 95 poin. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik. Ding! Tuan rumah menghabiskan objek jilatan anjing, jumlah totalnya adalah 510 triliun koin nebula, dan tuan rumah akan mendapatkan hadiah 51 triliun koin nebula. Poin penguatan hadiah, 100.000 poin. Keterampilan bonus. Luasnya langit berbintang, melarikan diri dari air, 25% hukum air, 5% hukum ruang. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 166.700. Rumput yang berbohong. Melihat Sui Mengrou yang tiba-tiba diserang balik, Chen Yuan terkejut. Ini adalah hadiah poin peningkatan. Ditambah hadiah keterampilan dan aturan, itu sudah banyak. Tidak perlu menggali dan mencari lagi. Dengan 10.000 plus poin penguatan,
itu sudah cukup untuk mengalahkan semua jenis talenta kosmik dan menekan semua jenis ketidakpuasan. Memegang kapak untuk memotong kawat, sepanjang jalan dengan sambaran petir. Aku hanya ingin bertanya, siapa lagi? Putra Chen Yuan, selamat atas kemenanganmu mengalahkan Putri Xingyue dan mencapai peringkat nomor 1 di divisi bintang biru Aqua. Kau benar-benar hebat. Sui Mengrowo berjalan mendekat ke Chen Yuan dan berkata dengan tatapan hampir seperti wanita penggoda. Ada kekaguman yang tak terselubung di matanya. Dasar jalang, apa hebatnya? Chen Yuan sendiri adalah putra Tuhan yang telah ditentukan, dan diharapkan akan dianugerahi gelar putra pewaris di planet beradab tingkat ketiga. Apa yang perlu dibanggakan? Tapi, bagus juga bisa dilahirkan seperti itu, kata Hei Fan dingin dan menghina. Namun pada saat ini, sebuah pesan tantangan muncul di kartu komunikasi Hei Qin. Saudara Hei, aku telah menyinggungmu. Putra suci Yan Feng menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Bab 1165. Putra suci Yan Feng, kau bukanlah lawanku. Jika aku belum memahami inti badai, mungkin kau masih bisa setara denganku, tetapi sekarang, kekuatan antara kau dan aku telah seimbang. Kata Hei Yuan dengan bangga. Saudara Hei, siapa yang tahu bagaimana akhirnya sampai saat terakhir? Sengzi Yan Feng tersenyum. Kalau begitu, ayolah, terakhir kali kita bertarung adalah ribuan tahun yang lalu. Ketika kita setara, mari kita lihat seberapa banyak kemajuan yang telah kau capai dalam 1000 tahun terakhir. Keduanya berjalan bersama ke dalam kabin pencocokan kesadaran virtual. Duel puncak lainnya. Semua kesombongan alam semesta berdiskusi dengan sengit. Sengzi Yan Feng benar-benar tidak ingin tersingkir dari tiga besar, tetapi dia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam menantang putra suci Heilong. Pertama-tama, atribut angin yang kuat memiliki keuntungan tertentu ketika menghadapi atribut api yang kuat. Putra suci juga telah memahami inti badai, dan kesenjangan kekuatan tempur antara kedua putra suci, Tian Jiao, sebenarnya telah melebar. Memang, ketika Heilun mengalahkan Babulaka, dia menang dengan sangat telak dan meyakinkan, tanpa kesulitan. Namun, putra Yan Feng menghadapi Babulaka, tetapi dia bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, dia bertarung keras selama 3 hari, dan akhirnya dia sangat lemah. Keunggulan kemenangan, kesenjangan kekuatan terlihat jelas dalam sekejap. Lebih baik aku memenangkan pertempuran ini dengan mengalahkan putra cinta hitam. Untungnya, aku baru saja mengalahkan Yan Zong, dan aku telah mengeluarkan banyak darah. Saat ini, Putri Xingyue keluar dari ruang uji coba dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Kebanggaan di hatinya hancur hampir seketika. Bukan karena dia tidak bisa menerima kekalahannya, tetapi karena dia tidak bisa menerima bahwa dia diberi kesempatan kedua hanya dengan satu gerakan. Dan orang yang mengalahkannya adalah orang yang tingkat kultivasinya 2 tingkat di bawahnya. Lebih muda darinya, dan lebih rendah darinya. Masih memberinya kesempatan kedua. Bagaimana bisa mempermalukan putri ini? Terutama gerakan yang digunakan Chen Yuan tidak berbeda dengan gerakan yang menjatuhkan pemain lain dalam hitungan detik. Bagaimana dia bisa menerima ini? Putri Xingyue. Tingkat kesukaan -10. Putri Xingyue. Tingkat kesukaan -10. Tingkat kesukaan saat ini, 10 poin. Awalnya, dia memiliki perasaan yang baik terhadap Chen Yuan, tetapi saat ini, sedikit perasaan baik yang awalnya ada hampir lenyap. Anak ini benar-benar tidak sopan. Bagaimanapun, mereka mengaku sebagai yang arogan dari bintang biru air, bahkan jika kau benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh dalam hitungan detik, tidak bisakah kau bertarung sedikit lebih lama? Bahkan jika kau kalah, itu tidak akan terlalu memalukan, kan? Dan dia tidak menggunakan trik apapun. Salah. Tidak nyaman. Mengapa popularitasnya menurun? Mungkinkah Putri Xingyue masih sedikit tidak yakin setelah kalah dalam permainan? Masih merasa malu? Apakah beban menjadi seorang putri begitu tinggi? Chen Yuan terdiam sejenak. Tapi dia tetap berjalan menuju Putri Xingyue. Hai, Lan Xingyue, berapa saldo rekening bankmu? Mengapa kau menanyakan ini? Tepat ketika Putri Xingyue bingung. Chen Yuan tiba-tiba berkata dengan lantang, dalam permainan yang baru saja kita mainkan, aku memenangkan sekitar 2.000 triliun. Sesuai kesepakatan sebelumnya, aku akan membagi setengahnya denganmu, yaitu 1.000 triliun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang makan melon tercengang. Apa? Putri Xingyue benar-benar memainkan pertandingan palsu. Aku sudah bilang kenapa Putri Xingyue tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Ternyata mereka sudah membicarakannya sejak lama, dan mereka sebenarnya bersekongkol di balik layar. Terlalu gelap, sungguh terlalu gelap, kembalikan uangku yang susah payah kudapatkan. Lebih dari separuh kontestan di antara penonton sangat marah. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku membicarakannya denganmu? Apa kau tidak ingin muntah darah? Paru-paru Lan Xingyue hampir meledak. Semua ini demi anak ini untuk memenangkan kompetisi, tapi dia masih memfitnahnya seperti ini.
Apakah dia perlu melakukan hal-hal tak tahu malu seperti itu untuk Putri Sui Lansing kecilnya yang agung? Dia tidak akan pergi ke pertandingan palsu. Aku tidak akan bersamamu. Baiklah, berhenti berpura-pura, berikan nomor rekening bankmu. Menghadapi fitnah Chen Yuan, Putri Xingyue menyerah. Dengan lambaian tangannya, dia mengaktifkan otak optik cerdasnya, dan pada saat yang sama menunjukkan rekeningnya di bank alam semesta. Bukankah kau akan berbagi rampasan denganku? Lalu kau berbagi. Ada pepatah yang menepati janji. Apakah Anda benar-benar bersedia memberikan 1.000 triliun? Chen Yuan mengeluarkan kartu kristal tertinggi, meletakkannya di atas otak optik pintar, dan memasukkan serangkaian angka. Ding! Rekening bank alam semesta Anda telah menerima 1.000 triliun koin nebula, harap perhatikan untuk memeriksanya. Ini benar-benar 1.000 triliun koin nebula, apa-apaan ini? Apakah Putri Xingyue juga telah dibeli? Ternyata selama dia punya uang, bahkan Putri Xingyue bisa bermain pertandingan palsu. Biar ku katakan saja, bagaimana mungkin seorang pembangkit tenaga tingkat 2 yang terhormat di galaksi dikalahkan oleh gerakan tingkat 1 bintang dalam hitungan detik. Terlalu banyak adegan mencurigakan dalam masalah ini, dan ternyata dunia ini sehitam gagak. Ah, Dewiku, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Citramu di benakku telah hancur total. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pada saat ini, banyak Tian Jiao Shengzi patah hati. Tetapi Putri Xingyue melihat seluruh dana 1.000 triliun di rekening banknya, dan tiba-tiba dia sama sekali tidak merasa sedih. Dia bahkan merasa sangat senang ketika orang lain mengatakan bahwa dia bermain pertandingan palsu. Setidaknya tidak ada yang mempertanyakan kekuatannya. Benar-benar harum. Tentu saja, tidak ada yang bisa lolos dari hukum keharuman sejati. Jika dia diizinkan untuk memilih antara mempertanyakan kekuatan dan mempertanyakan moralitas, maka dia masih mempertanyakan moralitas. Ternyata bukan masalah besar menjadi pemain pertandingan palsu dengan Chen Yuan. Tatapan seperti ini, yang menunjukkan bahwa orang lain tidak senang padamu, tetapi tidak bisa membunuhmu, sebenarnya cukup keren. Untuk sesaat, Putri Xingyue sepertinya telah sepenuhnya melepaskan beban idola di tubuhnya, dan langsung merasa sangat rileks. Bahkan suasana hatinya sedikit membaik. Mengapa orang kuat harus peduli dengan pendapat semut? Nama penjahat nomor 1 Sui Lansing sepanjang masa hanyalah beban, dan sudah saatnya untuk melepaskannya. Hanya dengan melepaskan beban kita bisa melangkah lebih jauh. Jalan masa depannya seharusnya tidak pernah berhenti di Sui Lansing. Blue Star Moon. Favorability plus 20. Blue Star Moon. Favorability plus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Dia sepertinya mengerti bahwa Chen Yuan mengatakan itu dengan sengaja untuk membantunya menyelamatkan muka. Tapi orang ini benar-benar murahan. Aku tidak akan mengembalikan 1.000 triliun ini dengan mudah. Jika kau berani mencemarkan reputasiku, kau harus membayar harganya. Saat ini, semua orang belum pulih. Sudah terjadi pertempuran sengit antara Putra Heilong dan Putra Yanfeng. Kedua putra Tianjiao sama-sama berada di level teratas. Kedua pihak datang dan pergi, dan pertarungan tak dapat dipisahkan. Di satu sisi terdapat awan api sejauh ribuan mil, membakar langit berbintang. Di sisi lain terdapat badai dahsyat yang menerbangkan gunung dan sungai. Dua energi dahsyat dan tak terkalahkan melesat dengan liar. Pada dasarnya hampir seri. Dan pada saat ini, Putra Jiwa Hitam menggunakan jantung badai. Kekuatannya tiba-tiba melonjak lebih dari 10 kali lipat, menghancurkan Putra Yanfeng yang tak terkalahkan. Awan api tak terbatas tersapu oleh badai, dan asap yang tertiup menghilang. Dan pada saat kritis yang mencekik ini, Putra Yanfeng mengorbankan api ungu. Api ungu ini tetap tak bergerak di hadapan badai tak terbatas, dan dengan mudah menembus semua perisai pertahanan Putra Hitam, mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. Ini 9 langit Li Huo. Apakah ini benar-benar Jiutian Li Huo, api ilahi kosmik ke-99 dalam daftar api kosmik yang berbeda? Bagaimana mungkin Putra Suci Yanfeng memiliki kartu truf seperti itu? Putra Hitam kalah. Bab 1166. Bagaimana mungkin, aku malah kalah? Lalu Yanfeng benar-benar memurnikan Jiutian Li Huo. Ini adalah api ilahi super peringkat ke-99 dalam daftar api ilahi kosmik, dan levelnya masih di atas api abadi Qiangai. Bagaimana mungkin dia bisa memurnikan api tingkat tinggi seperti itu dengan kultivasi tingkat pertama di galaksinya? Api ilahi. Kecuali, afinitas apinya telah melampaui poin, dan jantung api telah lahir. Jika tidak, mustahil baginya untuk mengendalikan Jiutian Li Huo. Hei Chuan hampir tersentak. Persembunyian Yanfeng begitu dalam, begitu licik. Setelah bekerja lama, ternyata yang paling banyak bersembunyi sebenarnya adalah Yanfeng. Kengerian 9 langit Li Huo cukup untuk membuat Putra Suci Yanfeng bertarung 3 tingkat lebih tinggi, dan bahkan Putri Xingyue mungkin tidak dapat mundur di bawah 9 langit Li Huo. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin aku tersingkir dari 3 besar? Putra Dewa berbaju hitam hampir meledak.
Sebagai makhluk yang kekuatannya telah menembus level galaksi, dan juga telah memahami inti badai, bukankah dia seharusnya bisa masuk 3 besar? Mengetahui hal ini, dia mungkin lebih baik pergi ke planet lain untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan jika itu adalah planet peradaban tingkat keempat, persaingannya tidak begitu sengit, bukan? Jumlah putra suci pewaris di planet peradaban tingkat keempat adalah 30. Jumlah putra suci pewaris untuk planet peradaban tingkat kelima adalah 300. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Black Alum sekarang, baik di peradaban tingkat keempat maupun kelima, layak untuk masuk daftar pendek. Hanya tersingkir di planet peradaban tingkat ketiga. Sungguh mengejutkan. Tidak. Aku tidak akan menyerah, putra suci ini tidak akan pernah menyerah. Pada saat ini, Babraka awalnya berpikir bahwa dia telah memperoleh warisan penguasa alam semesta, tetapi dia tidak bisa masuk 3 besar, jadi dia sangat depresi. Tetapi setelah melihat bahwa putra hitam telah tersingkir, depresi di hatinya langsung hilang. Dia bahkan tidak bisa masuk 3 besar, jadi sepertinya dia memang pantas mendapatkannya. Tidak bisa mendapatkan kuota anak suci pewaris hanya berarti aku tidak bisa masuk ke tanah suci pewaris, dan aku tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi hegemoni Tianjiao alam semesta nyata, tetapi itu tidak berarti prestasi masa depanku akan berhenti di sini. Jika kau bisa masuk 10 besar, kau juga bisa masuk Akademi Galaksi. Kau hanya perlu memulai dengan siswa dari akademi luar, tetapi jika kau cukup kuat dan berkontribusi cukup, kau bisa dengan cepat masuk akademi dalam. Paling banter, titik awalnya sedikit lebih rendah, tetapi itu tidak berarti aku akan terus turun selamanya. Lalu bagaimana jika kau tidak masuk tanah suci warisan? Di alam semesta yang luas ini, ada cukup banyak orang kuat yang bangkit dari awal yang sederhana. Babraca dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Hei Qin kalah dari Zhengzi Yanfeng, dan dia berbalik dan menantang Putri Xingyue. Dia pernah membayangkan bahwa dia akan masuk tanah suci warisan bersama Putri Xingyue. Kemudian mereka saling menjaga, dan bersama-sama melawan orang-orang kuat Tianjiao dari medan bintang lain, dan akhirnya saling jatuh cinta, dan memenangkan Dewi yang diam-diam dicintainya selama bertahun-tahun dalam satu kesempatan. Dia hanya memiliki yang mulia, putri paling terhormat dari Sui Lansing, yang merupakan pasangan terbaik untuk putra gelapnya. Tapi sekarang inilah kenyataannya. Dia tidak bisa mengalahkan Yan Feng Zhengzi. Chen Yuanqiang sedikit terlalu kuat. Hanya Putri Xingyue, dia mungkin masih punya kesempatan. Si putra hitam benar-benar tidak mau mengalah. Dia menantang Putri Xingyue. Tingkat kultivasi Putri Xingyue 1 tingkat lebih tinggi darinya, dan pemahamannya tentang hukum sedikit lebih tinggi daripada si putra hitam. Selain itu, dia belajar dari guru terkenal. Keterampilan bertarung langit berbintang yang sangat kuat, kekuatan tempur pribadinya berlipat ganda, juga di atas si putra hitam. Satu-satunya keuntungannya adalah dia telah memperoleh jantung badai, yang memungkinkannya untuk meledakkan kekuatan tempur 10 kali lipat dalam waktu singkat. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Jika Putri Xingyue dikalahkan, bukankah itu berarti si putra hitam akan kembali berada di peringkat kedua? Yan Feng akan kembali terdesak, dan Yan Feng pasti harus bertarung lagi. Hasil akhirnya, mungkinkah Putri Xingyue akan dipecat? Sekelompok jenius kosmik membicarakannya. Saat ini, Putri Xingyue sudah dipenuhi amarah. Di ronde terakhir, Chen Yuan langsung dikalahkan. Itu sudah mencoreng reputasinya. Sekarang, beberapa orang malah berpikir dia bahkan tidak bisa mengalahkan putra cinta hitam. Marah sekali. Bagus sekali. Sampai sekarang, aku hanya menerima 2 tantangan. Pertama dari Babulaka, dan kedua dari Tuan Yan. Pertama kali aku tidak menunjukkan kekuatan penuhku, dan untuk kedua kalinya saya tidak punya waktu untuk datang. Kekuatan. Menghadapi putra hitam kali ini, ayo kita meledak sepuasnya, jangan tanya kenapa, karena peri kecil ingin melampiaskan amarahnya. Hei Qin bertarung melawan Putri Xingyue. Keduanya baru saja memasuki arena pertempuran. Putri Xingyue langsung mengamuk. Transformasi ketiga dari jurus bintang 9 revolusi. 13 pedang Hetu. Tebasan gelombang laut yang mengamuk. Hukum air, Ning. Hukum api, kumpulkan. Hukum ruang, meledak. Bagaimana mungkin? Putri Xingyue benar-benar memadatkan 3 sosok surgawi. Satu dapat mengendalikan hukum air, satu dapat mengendalikan hukum api, dan yang lainnya dapat mengendalikan hukum ruang. Trinitas, masing-masing tidak mengalami penurunan kekuatan. Jadi ini kekuatan sejati Putri Xingyue. Putra hitam telah menendang papan besi lagi. Terlalu kuat, benar-benar terlalu kuat. Pada saat ini, wajah putra hitam berubah hijau. Di bawah amukan Putri Xingyue, dia benar-benar dilecehkan sejak awal. Meskipun dia menggunakan jantung badai, dia tetap dihancurkan dan dipukuli dari awal hingga akhir. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan balik, dan dia disiksa sampai mati. Terlalu sulit. Ini benar-benar sulit. Mengapa kau tidak sekuat itu ketika mengalahkan Chen Yuan,
dan kau tidak sekuat itu ketika mengalahkan Babraka, dan seperti sedang menggunakan narkoba ketika mengalahkanku. Apakah ada permusuhan antara aku dan Yang Mulia Putri? Permainan ini, Putri Xingyue menang. Putra kegelapan, kalah. Sepertinya di pertandingan terakhir, Putri Xingyue benar-benar memainkan pertandingan palsu. Dengan kekuatan seperti itu, dia layak disebut sebagai talenta nomor 1 sepanjang masa. 7. Putra kegelapan kalah lagi. Dia ingin bersaing untuk 3 besar, jadi dia hanya bisa menantang Presiden Yan. Ini, lupakan saja. Kurasa kau bisa menerima takdirmu jika kau benar-benar tidak bisa menang. Kekuatan Tuan Yan terlalu tak terduga, terlepas dari apakah dia memainkan pertandingan palsu atau tidak. Aku belum pernah melihatnya melakukan langkah kedua. Kompetisi berakhir. Kemarahan Putri Xingyue yang terpendam akhirnya tercurah. Bahkan suasana hatinya pun jauh lebih baik. Tidak. Aku tidak akan mengakui kekalahan, aku tidak akan pernah menerima kesepakatan seperti itu. Aku hanya kurang 1 peringkat dari kuota putra pewaris, hanya sedikit kurang, aku tidak yakin. Pada saat ini, Chen Yuan tiba-tiba menerima pesan tantangan di kartu komunikasinya. Pesan itu dikirim oleh Black Alum. Namun, masih ada secercah harapan di hatiku. Chen Yuan baru saja melakukan serangan balik terhadap Sui Mengrou, dan kekuatannya meningkat lagi. Dia sendiri bahkan tidak tahu sampai level berapa kekuatan bertarungnya saat ini. Setelah beberapa saat, keduanya memasuki ruang pertempuran bersamaan. Chen Yuan, pencuri anjing, mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama hari ini. Kau pasti sudah lama menunggu pertempuran ini, kan? Membelah udara dengan satu kata. Yang menjawab Heikin hanyalah sebuah isyarat jari di langit. Apakah ini, kau kalah? Selesai dalam 5 detik. Sepertinya begitu. Chen Yuan, kau tidak menghormatiku, kau menghinaku. Keluar dari kabin uji coba virtual, putra jiwa hitam itu berteriak dengan keadaan pikiran yang hancur. Bab 1167. Kau pikir permainan ini berakhir terlalu cepat, dan kau belum siap. Kalau begitu, tantang saja aku lagi, kali ini beri kau waktu untuk bersiap. Chen Yuan merentangkan tangannya dan berkata dengan wajah tanpa berkata-kata. Kau mau menghinaku lagi. Ini keterlaluan. Siapa yang menghinamu? Kau berani menantangku padahal kau begitu hebat. Kurasa kau sama sekali tidak menghormatiku. Kau hanya membuang-buang waktuku. Makananmu seperti keledai gunung, dan kau ingin menjadi putra penerus, kau memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kau, puff. Heilong Sengzi sangat cemas hingga ia bahkan menyemburkan seteguk darah tua di tempat. Mentalitasnya benar-benar runtuh. Dulu ia menganggap dirinya dan Chen Yuan sebagai saingan dalam catur, tetapi orang lain sama sekali tidak menganggapnya serius. Mungkinkah aku baru saja kehilangan tempat untuk mewarisi putra suci? Aku tidak bisa berdamai. Aku tidak berdamai. Ribuan tahun kerja keras, tapi terhenti di langkah terakhir, mengapa Tuhan begitu tidak adil? Heikin sangat kesakitan hingga meraung ke langit. Ini adalah hari terakhir hingga akhir permainan. Namun, peringkat kompetisi besar Tianjiao di subdivisi Bintang Biru Aqua pada dasarnya telah ditetapkan. Peringkat tantangan saat ini. Tembakau. No. Putri Xingyue, peringkat kedua. Putra Yanfeng. Peringkat ketiga. Putra Hitam. Peringkat keempat. Babraca. Peringkat kelima. Yan Xiaowu. Peringkat keenam. Seiko Aoki. Peringkat ketujuh. Putra Yansha. Peringkat kedelapan. Saintes Aqua. Peringkat kesembilan. Putra Bebas Khawatir. Peringkat ke-10. Peringkat ini pada dasarnya tidak tergoyahkan. Dan pada hari ini, di susunan teleportasi langit berbintang biru air, berkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit. Satu demi satu, orang-orang perkasa dan kuat tiba-tiba turun ke Sui Lansing. Para ahli ini berasal dari galaksi yang berbeda. Ada puluhan petarung tingkat galaksi dan beberapa petarung tingkat galaksi lainnya yang turun secara bersamaan. Para putra agung surgawi bintang biru air yang tak terhitung jumlahnya merasa gembira. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat yang datang, auranya benar-benar menakutkan. Setiap kali kesombongan kosmik berkompetisi, setelah hasil peringkat kompetisi setiap planet keluar, akan ada orang yang sangat kuat yang akan merekrut siswa secara langsung. Ada total 5 bintang tingkat 4 dalam jarak tahun cahaya dari bintang biru air. Planet beradab, sebagian besar dari para pemain tingkat galaksi ini berasal dari 5 akademi galaksi utama. Di divisi planet beradab tingkat 3, hanya pemain teratas yang berhak bergabung dengan akademi galaksi. Jika 10 pemain teratas bergabung dengan akademi galaksi, konon akan ada perlakuan istimewa, dan mereka dapat langsung menjadi siswa sejati akademi galaksi. Tetapi jika 10 pemain teratas memilih untuk bergabung dengan akademi galaksi, mereka hanya dapat menjadi murid halaman luar, dan perlakuannya sama sekali berbeda. Begitulah adanya.
Jika saya harus memilih, bahkan jika saya menjadi murid halaman luar di Akademi Galaksi, saya akan lebih terhormat daripada Akademi Galaksi. Saudaraku, apa kau perlu kubangunkan dengan buang air kecil? Kau tidak bisa masuk akademi manapun, dan kemungkinan bisa masuk Akademi Galaksi hanya 1 banding puluhan juta. Ada 30 miliar kontestan yang akan maju ke 100 orang terkuat, berapa banyak yang ada? Seorang pembangkit tenaga kosmik tingkat bintang menunjukkan penghinaan terhadap seorang pemula tingkat bintang. Anak muda itu masih terlalu muda. Kau pikir kau bisa menjadi protagonis dunia di masa depan, tetapi kau hanyalah setitik debu di alam semesta. Apakah dia bisa menembus ke tingkat bintang dalam hidup ini adalah sebuah pertanyaan. Lihat, bukankah itu pangeran pertama Singbo? Siapa pangeran tertua Singbo? Saudaraku, kau tidak tahu apa-apa. Pangeran Singbo adalah putra pertama Kaisar Senlan, bernama Lan Singbo. 5.000 tahun yang lalu, Pangeran Singbo memenangkan peringkat nomor 1. Saat itu, dia sudah memiliki basis kultivasi tingkat galaksi setengah langkah. Kemudian, ketika Tanah Suci Warisan dibuka, dia memasuki Tanah Suci Warisan untuk mendapatkan kesempatan. Setelah 10 tahun, dia keluar sebagai pembangkit tenaga tingkat galaksi. Setelah itu, dia direkrut khusus oleh Akademi Dikun Singhe dan bergabung dengan sekte dalam Singhe di akademi tersebut. 5.000 tahun telah berlalu, dan pangeran tertua ini dikatakan sebagai pembangkit tenaga tingkat 8 di galaksi. Bukankah itu berarti kekuatannya hanya 1 tingkat lebih lemah dari Kaisar Senlan? Jenius yang keluar dari Akademi Galaksi, saya khawatir kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak kurang dari Kaisar Senlan, dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan lebih baik dari yang lain. Lebih baik memiliki gen bawaan. Kaisar Senlan sendiri adalah pembangkit tenaga tingkat galaksi, dan putra dan putri yang dilahirkannya juga lebih hebat dari yang lain. Pangeran pertama berusia kurang dari tahun, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-8 galaksi. Sangat mungkin untuk melepaskan diri dari belenggu dan melangkah ke kelas galaksi, dan pencapaian di masa depan pasti akan melampaui Kaisar Senlan. Bakat Putri Xingyue bahkan lebih kuat. Dia telah mencapai tingkat kedua kekuatan galaksi sebelum memasuki Tanah Suci Warisan. Bakat seperti ini sangat mungkin untuk mendapatkan warisan penguasa kosmik di Tanah Suci Warisan. Sekelompok makhluk kosmik membicarakannya. Ada rasa iri yang tak tertandingi di mata mereka. Sama seperti orang-orang yang iri pada anak-anak orang lain ketika hasil ujian masuk perguruan tinggi bumi diumumkan. Pangeran Singbo, ada cukup banyak anak didik berbakat di divisi Sui Lansing tahun ini, baik itu Ling Mei Lansing Yue, Yan Feng, atau si kekasih gelap, Barbara, mereka semua sangat bagus. Anak didik muda, terutama Tuan Yan, karena dia masuk dalam daftar alam semesta di peringkat ujian menara percobaan sebelumnya, ketenarannya telah menyebar ke galaksi Bumi Kun, dan bahkan penguasa alam semesta dari galaksi lain telah memperhatikannya. Bahkan karena alasan ini, Sui Lansing juga telah menerima perhatian dari banyak kekuatan beradab tingkat tinggi. Hanya saja Tuan Yan, mengetahui bahwa dia telah menerima perhatian dari berbagai kekuatan, bahkan melakukan tindakan picik dengan bertarung dalam pertandingan palsu. Untuk mendapatkan sedikit keuntungan kecil. Itu benar-benar kerugian kecil. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dalam kompetisi ini, ada yang mulia alam semesta tertinggi yang secara pribadi memperhatikannya. Sayangnya, perilakunya bermain game palsu tidak disukai oleh Yang Mulia Alam Semesta, dan dia melewatkan 1 pertandingan. Sungguh sayang kehilangan kesempatan sebesar itu. Seorang ahli tingkat pertama Singhe menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. Ya, terkadang beberapa kesempatan terlewatkan, dan mungkin butuh jutaan tahun untuk menebusnya. Meskipun Chen Yuan berbakat, pandangannya secara keseluruhan sangat buruk. Meskipun Venerable Universe dan Overlord of the Universe hanya berada pada tingkat kehidupan yang sama, namun di bawah Venerable, mereka semua hanyalah semut, dan apa yang dia lewatkan adalah kesempatan untuk benar-benar melangkah ke tingkat tertinggi alam semesta, dan perbedaan 1 langkah itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Pangeran Singbo juga menggelengkan kepalanya dengan emosi. Hanya pada levelnya kita benar-benar menyadari betapa beruntungnya kita diperhatikan oleh Yang Mulia. Chen Yuan ini nyaris mendapatkan kesempatan untuk diterima sebagai murid pribadi oleh Yang Mulia Semesta. Sayang sekali dia kehilangan kesempatan itu karena kesalahannya sendiri. Jika dia tahu ini di masa depan, dia bertanya-tanya apakah dia akan pingsan karena menangis. Bab 1168. Pada hari terakhir, banyak pemain Tianjiao mencoba untuk naik peringkat. Namun pada akhirnya mereka semua gagal. Tidak ada pemain yang bisa mengguncang peringkat 10 besar. Putra Hitam berada di urutan keempat, dan dia tidak menyerah. Chen Yuan dan Putri Xingyue jelas jauh lebih kuat darinya, jadi tidak perlu dipikirkan lagi. Pada hari terakhir, dia dengan gila-gilaan menantang Putra Suci Yan Feng sebanyak 12 kali. Kalah setiap kali. Tetapi segera melancarkan tantangan lagi. Seluruh dirinya telah menjadi gila. Dia terlalu terobsesi, tetapi sampai akhir permainan, dia masih gagal mengalahkan Zheng Yan Feng.
Bagaimanapun, dia tidak bisa masuk 3 besar. Kompetisi berakhir. Keesokan harinya, Heilong Shengzi berdiri di podium dengan wajah kecewa. Dia menerima bonus besar dari Kaisar Shenlan sendiri, serta 3 senjata ilahi tingkat tinggi tingkat 4. Jika ketiga senjata ilahi tingkat 4 ini dijual, ditambah bonus untuk 10 besar, itu hampir cukup untuk melunasi hutang bank alam semesta. Namun, tidak semuanya sia-sia. Chen Yuan, Putri Xing Yue, dan Putra Suci Yan Feng masing-masing dianugerahi Ordo Putra Suci Warisan. Hanya dengan mengandalkan ketiga token ini, satu-satunya formasi teleportasi kuno di bintang biru air dapat dibuka. Formasi itu dapat langsung dikirim ke Tanah Suci Warisan. Selain itu, tidak ada hadiah lain. Chen Yuan terdiam, 3 teratas tidak mendapat hadiah apapun kecuali token. Sebaliknya, peringkat ke-4 hingga ke-10, semua hadiahnya sangat berlimpah. Ada banyak senjata sihir yang bisa dipilih. Senjata itu bahkan diperebutkan oleh Akademi-Akademi Galaksi Utama, dan setiap pembangkit tenaga tingkat galaksi sangat sopan kepada mereka. Kelima Akademi Galaksi Utama menawarkan perdamaian satu demi satu. Tentu saja, Anda juga dapat memilih Akademi Galaksi secara independen. Akademi Galaksi Dewa Naga dan Akademi Galaksi Dikun masing-masing mengirimkan 2 perwakilan. Melihat wajah Putra Hitam, dia sepertinya tidak terlalu senang. Itu tidak benar. Berdasarkan situasi sebelumnya, kekuatan Putra Suci Cinta Hitam seharusnya mampu merebut tahta Putra Suci Pewaris, tetapi sekarang kekuatannya telah diremehkan. Apakah kamu bisa merasa senang? Aku juga mendengar bahwa Sui Mengrou, tunangan Putra Hitam, baru-baru ini sangat dekat dengan Tuan Yan. Kudengar bahwa Santa Suku Sui memutuskan pertunangannya dengan Putra Hitam karena Tuan Yan. Melihatnya sekarang, ramalan Santa Suku Sui memang akurat. Teman-teman terkasihku, aku khawatir kalian tidak tahu bahwa ada informasi rahasia yang lebih menarik lagi. Kudengar bahwa mantan tunangan Heilong Shengzi, gadis dari klan Bulu, juga terpilih untuk peringkat di divisi Sui Lansing turnamen Tianjiao Cosmos. Di antara 126 kontestan, dia sekarang adalah selir sah Presiden Yan. Sial, sayangku, mengapa aku merasa bahwa kedua istri Putra Hitam telah direbut? Ada padang rumput hijau di atas kepalaku. Tepat ketika sekelompok makhluk kosmik pemakan melon sedang membicarakannya. Tiba-tiba, mutasi. Aku melihat di atas kota biru langit, aura megah yang menganggap orang biasa seperti semut datang menghantam. Di atas atmosfer Sui Lansing, sesosok raksasa setinggi 900 juta kaki tiba-tiba muncul. Sosok ilahi ini membawa satu tangan di punggungnya, dan mengenakan jubah hitam. Ada kekuatan untuk menghancurkan galaksi dalam setiap gerakannya. Proyeksi di kehampaan itu sebenarnya adalah pikiran yang mulia semesta yang turun. Apakah ini hanya sebuah pikiran? Mengapa aku merasa bahwa satu pikiran saja cukup untuk menghancurkan seluruh bintang biru air? Terlalu menakutkan, apakah ini yang mulia semesta? Di bawah yang mulia, semua orang hanyalah semut. Putri Xing Yue bersujud di tanah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Itu yang mulia Tianfeng, Yesu memberi hormat kepada yang mulia Tianfeng. Long Jun memberi hormat kepada yang mulia Tianfeng. Kami memberi hormat kepada yang mulia Tianfeng. Tiba-tiba, ratusan miliar makhluk di Sui Lansing membungkuk serentak. Hanya Chen Yuan yang berjongkok di tanah, berpura-pura berlutut, tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak berlutut. Yang mulia Tianfeng melirik Chen Yuan. Benar saja, dia sangat kecewa. Anak ini bahkan berbuat curang dan menipu dalam upacara berlutut dan beribadah. Dia tidak memiliki rasa hormat kepada yang mulia alam semesta. Sifat seperti ini pastilah tipe orang yang suka memanfaatkan peluang. Tidak akan ada ketekunan yang besar, kegigihan yang besar, dan menjadi penguasa kosmik di masa depan seharusnya menjadi batas kemampuannya. Di sisi lain, si kipas hitam itu, meskipun kali ini gagal masuk 3 besar, memiliki hati yang teguh. Meskipun tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya, dia memiliki ketekunan di dalam hatinya dan tidak pernah menyerah. Putra ini juga telah memahami inti badai, tetapi agak mirip dengan dewa di masa lalu. Kali ini, awalnya dia akan memperhatikan monster-monster dalam daftar alam semesta, jadi dia memberikan perhatian khusus pada planet Sui Lansing yang beradab tingkat rendah. Tak disangka, dewa monster dalam daftar alam semesta ini akan meremehkannya, tetapi dia adalah Putra Suci Cinta Hitam. Bakat psikisnya cukup sesuai dengan keterampilan dewa, jadi itu dianggap salah. Tidak buruk. Hei Fu mendengarkan perintah, kau ditakdirkan untukku, kau harus mengikuti jubahku, aku yang mulia Tianfeng, menerimamu sebagai murid hari ini, maukah kau? Aku mau. Murid memberi hormat kepada guru. Bang bang bang. Hei Qin sangat gembira hingga hampir gila. Dia bersujud ratusan kali berturut-turut. Dia benar-benar tidak menyangka keberuntungannya akan begitu luar biasa. Meskipun dia kehilangan tempat pewaris putra suci, dia secara tidak sengaja diterima sebagai murid oleh Yang Mulia Semesta. Benar saja, aku adalah putra keberuntungan.
Chen Yuan, apa kau bajingan? Bahkan jika kau menjadi putra penerus, lalu apa? Apakah kau memiliki Yang Mulia Semesta sebagai gurumu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu bukan berkah jika itu berkah terselubung? Meskipun aku kalah darimu hari ini, setelah beberapa tahun, kau akhirnya akan menjadi semut di bawah kakiku. Sui Mengrou, dasar jalang, tunggu saja penyesalanmu. Semua orang tercengang-astonished. Tetapi di detik berikutnya, semua Tianjiao Shengzi, para pembangkit tenaga galaksi, dan bahkan para pembangkit tenaga galaksi semuanya menatap putra cinta hitam dengan sangat iri. Disukai oleh Yang Mulia Semesta, kesempatan ini benar-benar luar biasa. Awalnya orang yang disukai oleh Yang Mulia Tianfeng adalah Chen Yuan, tetapi sayang sekali dia tidak memanfaatkan kesempatannya dan melakukan sesuatu yang tidak disukai Yang Mulia Tianfeng. Waktu, takdir. Jika bukan karena Chen Yuan, Yang Mulia Tianfeng mungkin tidak akan memperhatikan bintang biru air kecil ini. Chen Yuan merebut tunangan putra hitam, dan putra hitam mengambil kesempatan yang tak tertandingi, ini mungkin sebuah siklus sebab akibat. Sayangnya, harganya terlalu mahal. Pangeran pertama Xingbo menggelengkan kepalanya bersama beberapa pembangkit tenaga tingkat galaksi. Saat ini, aku hanya bisa menghela napas. Seperti yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Tianfeng, energi tak terbatas berkumpul dan mengalir deras ke tengah alis putra hitam itu, meninggalkan tanda Tianfeng di tengah alisnya. Dengan tanda ini, dia adalah murid langsung Yang Mulia Tianfeng. Tanda ini juga dapat digunakan untuk memasuki peradaban tertinggi tingkat 7. Sejak saat itu, ikan mas melompati gerbang naga. Segera, pikiran Yang Mulia Tianfeng menghilang. Semua pria kuat menghela napas lega. Babak penyisihan kontes bakat kosmik telah resmi berakhir, tetapi bagi 3 kontestan teratas, kompetisi kalian baru saja dimulai. 10 hari kemudian, berkumpullah di area terlarang ibu kota kekaisaran. Kaisar ini akan secara pribadi mengaktifkan formasi teleportasi kuno untuk kalian. Kaisar Shenlan berkata kepada Chen Yuan, Lan Xingyue, dan Yan Feng dengan wajah serius. Bab 1169. Keesokan harinya. Fakta bahwa Putra Hitam diterima sebagai murid langsung oleh Yang Mulia Semesta menyebabkan sensasi di seluruh galaksi Cihe. Bahkan Tianjiao Shengzi, peradaban tingkat 4, merasa iri. Ratusan ribu planet peradaban maju di atas tingkat 3 terkejut. Banyak sekali tokoh-tokoh tingkat galaksi dan bahkan tingkat galaksi yang datang ke sini khusus untuk mendekati Putra Hitam. Meskipun ia tidak mendapatkan tempat sebagai pewaris Putra Suci, sorotan tetap sama untuk sementara waktu. Ambang pintu rumah Heilong Shengzi hampir diinjak-injak oleh orang-orang kuat dari segala arah. Sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, Sui Miao, kepala suku Sui, secara pribadi mengunjungi Putra Hitam. Keponakanku tersayang, mungkin ada beberapa kesalahpahaman antara kau dan klan Suiku. Baru-baru ini, aku telah melakukan pelatihan tertutup. Aku benar-benar tidak tahu bahwa gadis kecil Mengrou bertindak begitu tidak masuk akal sehingga ia menyesali pernikahannya di depan umum. Jangan khawatir, setelah aku mengetahuinya, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada keponakanku. Ini adalah mutiara malam Dinghai milik akuarium saya, dan mohon terimalah dari keponakan hitam. Untuk memberi kompensasi kepada keponakan hitam, akuarium saya memutuskan untuk mengubah perjanjian pernikahan sebelumnya dan menjadikan Mengrou sebagai selir keponakan. Bagaimana pendapatmu tentang keponakanku? Kepala klan Sui berkata dengan nada menyanjung. Paman Sui, sebaiknya kau ambil kembali hadiah ini. Karena Mengrou telah membuat pilihan seperti itu di masa lalu, tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Dia telah membuat pilihan itu di masa lalu, jadi biarkan dia pergi. Tidak perlu menyebutkan masa lalu. Dalam waktu singkat, aku akan meninggalkan Sui Lansing dan pergi ke benua Tianfeng sesuai rute yang diberikan oleh guru. Ada juga 2 senior pembangkit tenaga tingkat galaksi yang bersedia mengantarku secara pribadi. Hubungan antara akuarium dan aku, mari kita akhiri. Hei Fan melambaikan lengan bajunya yang panjang dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada kesombongan yang belum pernah terjadi sebelumnya di alisnya. Awalnya, orang-orang Sui mengabaikanku, tetapi sekarang aku mengecewakanmu. Wanita rendahan seperti Sui Mengrou masih ingin menjadi selir putra langit. Tidakkah kau tahu momen ini dan momen itu? Di awal, akuariummu juga memutus pasokan batu esensi langit berbintang untukku, apakah kau menyesalinya sekarang? Sudah terlambat. Begitu ia menjadi murid dari Guru Agung Alam Semesta, ia telah dihormati sejak saat itu. Bahkan para santa terkemuka dari peradaban tingkat keempat pun hanya layak menjadi selirnya. Apa akuariummu? Budak hitam, pergilah. Silakan, Tuan Raja Air. Sui Miao meninggalkan rumah besar Heilong dengan penyesalan di wajahnya. Aku hanya merasa patah hati. Jika dia tahu bahwa Hei Fan bisa menjadi murid yang mulia, dia tidak akan pernah menyetujui perceraian Sui Mengrou. Meskipun bakat Chen Yuan sangat menakjubkan, dia masih jauh tertinggal dari Yang Mulia Alam Semesta.
Setidaknya dibutuhkan 10 tahun bagi seorang penguasa kosmik untuk tumbuh dewasa. Dan setidaknya dibutuhkan 1 juta tahun bagi seorang yang mulia alam semesta untuk tumbuh dewasa. Apakah ini hanya secercah kesempatan? Terlalu banyak jenius dan penjahat yang jatuh di tengah perjalanan. Berapa banyak dari mereka yang akhirnya bisa menjadi penguasa alam semesta, atau bahkan penguasa alam semesta? Semakin jauh kekuatannya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Sumber daya tingkat atas yang sebenarnya semuanya berada di bawah kendali para bos besar. Jangan selalu menganggap yang lebih berbakat daripada bubuk hitam sekarang, tetapi bakat ini tidak ada apa-apanya di mata yang mulia alam semesta, dan dapat digantikan dalam sekejap. Dengan bantuan seperti itu, Heikin mungkin bisa mengejar Chen Yuan dan menghancurkannya pada akhirnya. Jarak antara mereka hanya akan semakin besar. Bagaimana mungkin semut dari peradaban rendah dapat memahami metode guru tertinggi alam semesta? Ayah, mengapa kau pergi ke rumah Heilong? Bukankah kau bilang tidak ada hubungan lagi antara aku dan dia? Betapa memalukannya kau mencoba menjilatnya seperti ini. Kata Sui Mengrou dengan wajah tanpa berkata-kata. Kau masih berani mengatakan ini. Raja ini biasanya terlalu memanjakanmu, menyebabkanmu menjadi tidak pilih kasih dan tidak pernah mempertimbangkan sukumu. Tidakkah kau tahu betapa besar pengaruhmu terhadap suku Suiku dengan mengakhiri pernikahanmu dengan putra cinta hitam? Semua investasi yang dilakukan klan Sui padanya sebelumnya telah sia-sia. Sekarang dia memuja penguasa alam semesta, aku khawatir keluarga-keluarga lain dari Sui Lansing telah menganggap klan Suiku sebagai bahan olok-olok. Tapi, bukankah sudah kukatakan padamu? Orang yang benar-benar kusukai sekarang adalah putra Dewa Chen Yuan. Putra Dewa Chen Yuan memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia juga dipilih langsung oleh penguasa alam semesta. Dia sudah menjadi putra dewa utama, dan bakatnya lebih kuat daripada Heikin. Dia jauh lebih tinggi, dia adalah peringkat nomor 1 dalam kompetisi besar bintang Suilan, bagaimana mungkin jiwa hitam bisa dibandingkan dengannya? Sui Mengrou berkata dengan tegas. Anakku, pandanganmu masih terlalu sempit. Keunggulan kecilnya sekarang pada akhirnya akan lenyap dalam perjalanan waktu yang panjang. Jarak antara penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta tidak terbayangkan. Kau bingung. Kepala suku Sui berkata dengan nada seseorang yang baru datang ke sini. Kata-katanya terbagi menjadi 2 bagian. Pada saat inilah putra cinta hitam berada di puncak kehidupannya. Chen Yuan datang ke menara uji coba. Dia ingin melakukan uji coba lain sebelum pergi ke tanah suci warisan. Kali ini permainannya agak membosankan. Karena dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa membuat Chen Yuan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Selama periode waktu ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh dia dari Gu Yuezi nomor 1 ketika dia mencapai batasnya. Hei, bukankah ini Tuan Yan? Mengapa dia datang ke menara uji coba lagi? Seharusnya untuk menguji pengalih kekuatan tempur, tetapi aku ingat terakhir kali dia datang untuk menguji, sepertinya tidak lama, mungkin hanya sekitar 3 bulan. Tuan Yan berada di peringkat pertama di Tianjiao Bintang Biru dengan basis kultivasi tingkat bintang, dan reputasinya sebagai penjahat di alam semesta memang pantas, tetapi siapa sangka yang mulia Tian Feng akan menerima putra hitam alih-alih dirinya. Dia agak tidak puas. Menerima murid tidak hanya berdasarkan bakat. Perilakunya yang bermain pertandingan palsu tidak disukai oleh yang mulia Tian Feng. Ini juga takdir. Sekelompok makhluk kosmik membicarakannya. Chen Yuan melangkah masuk ke menara uji coba. Kemudian uji coba dimulai. Ding! Terdeteksi bahwa penguji telah memahami kekuatan 3 hukum, yaitu hukum ruang angkasa, hukum api, dan hukum air. Uji coba hukum ruang angkasa dimulai. Itu masih badai ruang angkasa penghancur dunia yang sudah biasa. Kali ini Chen Yuan bertahan selama 3,5 jam sebelum akhirnya tercekik. Ding, tingkat penyelesaian uji hukum ruang angkasa 75%. Uji coba hukum api telah dimulai. Kali ini Chen Yuan bertahan selama 5,5 jam, dan akhirnya berhasil. Ding! Uji hukum api 83% selesai. Uji coba hukum air dimulai. Ding! Uji hukum air 20% selesai, uji persepsi hukum selesai, dan para penguji akan memasuki uji coba pertempuran sebenarnya. Pemahaman Chen Yuan tentang hukum baru saja diuji. Peringkatnya di peringkat alam semesta tiba-tiba diperbarui. Nama: Jenderal Asap. Pemahaman hukum: 75% hukum ruang angkasa, 83% hukum api, 20% hukum air. Kekuatan tempur tingkat bintang. Tidak diketahui, saat ini masih dalam pengujian. Papan peringkat uji coba planet biru air. Nomor 1. Papan peringkat uji coba galaksi Cihe. Nomor 1. Papan peringkat uji coba Dikun Singhe. Nomor 1. Peringkat uji coba kosmik. Nomor 960. Peringkat Tuan Yan telah diperbarui. Sepertinya dia telah naik 1 peringkat di daftar alam semesta. Lihat,
pemahaman Tuan Yan tentang hukum telah ditambah dengan hukum air, dan langsung mencapai level 20%. Hukum api dan hukum ruang juga telah meningkat. Bagaimana mungkin? Sepertinya sudah lebih dari 3 bulan sejak ujian terakhirnya. Bukankah pemahaman hukum akan semakin sulit seiring bertambahnya pemahamannya? Nima baru berusia lebih dari 3 bulan, dan dia sudah mengetahui hukum ruang. Itu telah meningkat 6%, hukum api meningkat 1%, ditambah hukum air meningkat 20%, jangan bilang bahwa Presiden Yan masih menyembunyikan kekuatannya selama ujian terakhir. Butuh waktu 1000 tahun bagiku untuk memahaminya, tetapi hukum ruang hanya mencapai 6%. Bagaimana mungkin butuh waktu 1000 tahun dalam 3 bulan? Melihat realisasi hukum ini, hampir semua dari ratusan pembangkit tenaga kosmik yang belum meninggalkan perairan biru tersentak. Terutama Pangeran Pertama Singbo. Dia belajar keras di Akademi Galaksi selama 5000 tahun. Sekarang kekuatannya berada di tingkat galaksi ke-8, tetapi pemahamannya tentang hukum air terkuat hanya 72%. Chen Yuan hanya berada di tingkat bintang, tetapi ada 2 hukum yang melampauinya. Jika tingkat galaksi ingin menembus tingkat galaksi, ia harus memiliki pemahaman hukum hingga 100%, dan kemudian menggunakan kekuatan hukum tertinggi untuk membentuk kembali tubuh fisiknya sebelum dapat berevolusi menjadi bentuk kehidupan tingkat 5 yang lebih maju. Pada tingkat yang sama, situasi pembentukan kembali tubuh fisik dengan kekuatan 1 hukum dan kekuatan 2 hukum benar-benar berbeda. Itu setara dengan 2 kali lipat lebih tinggi dari titik awal tingkat galaksi. Pemahaman tentang berbagai hukum juga menentukan kekuatan tempur Anda yang sebenarnya. Meskipun hukum ruang angkasa tidak sulit dipahami pada awalnya, hukum tersebut menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Sangat sedikit orang yang benar-benar dapat menggunakan hukum ruang angkasa untuk menjadi pembangkit tenaga tingkat galaksi. Bahkan, memahami lebih banyak hukum belum tentu merupakan hal yang baik. Karena itu akan menghabiskan banyak waktu dan energi Anda. Kecuali Anda dapat memahami setiap hukum hingga persen. Jika tidak, jika hanya 1 hukum yang digunakan untuk membentuk kembali tubuh fisik pada akhirnya, waktu yang terbuang untuk memahami hukum lain sama saja dengan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Saya tidak tahu berapa banyak Tianjiao dan orang-orang kuat di alam semesta yang memiliki ambisi besar sejak awal. Tetapi setelah pemahaman aturan terakhir mentok di 90%, Anda akan tahu betapa menyakitkannya. Anda menghabiskan seluruh hidup Anda, tetapi Anda mungkin tidak dapat memahami 100% kekuatan suatu hukum, dan Anda masih ingin serakah. Pada akhirnya, saya hanya bisa mengambil jalan memutar. 10 jenis keterampilan tidak sebaik 1 keterampilan, inilah alasannya. Ketika suatu hukum dipahami hingga tingkat yang sangat dalam, kekuatannya juga tak terbayangkan. Tentu saja, jika Anda adalah Gu Yuezi, yang berada di peringkat pertama dalam daftar alam semesta, maka Anda harus berpura-pura bahwa saya tidak mengatakan apapun. Tuan Yan ini benar-benar berbakat. Kecepatan pemahamannya tentang kekuatan hukum benar-benar menakjubkan. Namun, jika Anda terlalu serakah, Anda akan kalah. Dia memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi tentang hukum api dan hukum ruang. Jelas membuang waktu untuk memahami hukum air dari awal. Yang Mulia masih sangat akurat dalam menilai orang. Chen Yuan gegabah dan bersemangat untuk sukses dengan cepat. Karena Putra Hitam diterima sebagai murid oleh Yang Mulia, dia jelas tidak yakin, jadi dia menerobos menara ujian lagi, mungkin untuk menarik perhatian para petinggi. Perhatikan. Bagaimana keputusan yang dibuat oleh Yang Mulia dapat diubah dengan mudah. Bahkan jika dia dapat meningkatkan beberapa peringkat dalam peringkat alam semesta, itu tidak akan membantu. Bab 1170. Tautan uji coba pertarungan sebenarnya. Chen Yuan sudah sangat familiar dengannya. Lawan di ronde pertama sangat lemah. Chen Yuan dengan santai melemparkan bola api hitam, langsung mengubahnya menjadi abu. Selesai dalam 5 detik. Ronde kedua. Ronde ketiga. Ronde ke-11. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chen Yuan berhasil melewati ronde ke-11. Melewatinya dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan memasuki ronde ke-12 dengan sangat mudah. Terakhir kali, Chen Yuan berhenti di ronde ke-12. Jadi apa yang terjadi di ronde ke-12? Aku melihat layar berkedip. Chen Yuan telah diteleportasi ke langit berbintang ekstraterestrial. Di depan matanya terdapat total binatang langit berbintang dengan garis keturunan terbaik. Kekuatan setiap kepala sebanding dengan Raja Bintang tingkat ke-10, dan memiliki kekuatan ras manusia tingkat pertama di galaksi pertempuran lompatan katak. Total 10.000 kepala. Jika berada di lingkungan kosmik yang sebenarnya, menghadapi monster bintang di puncak level ke-10, apalagi yang kuat di level yang sama, saya khawatir bahkan bos level ke-5 galaksi pun akan mati di bawah kepungan monster-monster itu. Hanya di level ke-6 galaksi saya hampir tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Level ke-7 galaksi mungkin mampu mengalahkan begitu banyak monster bintang.
Meskipun Chen Yuan memiliki kekuatan bintang level ke-10 di permukaan, dia tidak takut pada satu musuh yang berjumlah 10.000. Membelah udara dengan satu kata. Membelah udara dengan satu kata. Membelah udara dengan satu kata. Satu trik itu segar, melahap seluruh langit. Hanya butuh satu gerakan untuk membunuh musuh, dan pepatah bijak ini ditafsirkan dengan jelas oleh Chen Yuan. Tidak masalah jika saya hanya memiliki satu trik. Saya dapat bertarung di seluruh dunia dengan satu gerakan. Selama gerakan ini cukup kejam, tidak perlu menggunakan gerakan kedua. Setelah memenggal lebih dari 3.000 makhluk langit berbintang berturut-turut, Chen Yuan perlahan merasa tidak tahan lagi. Sistem, aku ingin memahami kehendak pedang Xinghe. Ding! Niat pedang Xinghe adalah niat pedang kosmik puncak tingkat penguasa. Tuan rumah perlu mengonsumsi 20.000 poin penguatan untuk memahami tingkat pertama. Dapatkah tuan rumah mengkonfirmasi pemahaman? Konfirmasi. Ding! Pemahaman berhasil. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 146.700. Matilah mereka semua. Jurus pedang Xuan Yuan. Tebasan penghancur sungai bintang. Boom! Sebuah pedang yang kuat dan tak terkalahkan akan menghantam Chen Yuan. Detik berikutnya. Ratusan juta cahaya pedang penghancur yang terang dan tak terkalahkan menyapu galaksi sejauh ribuan mil, kemanapun mereka pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Dengan gerakan ini, Chen Yuan menguras semua energi dari tubuhnya hampir seketika. Hanya dengan satu gerakan, 7.000 binatang langit berbintang hancur. Ronde ke-12, Bea Cukai berhasil. Saat Chen Yuan menyelesaikan ronde ke-12, peringkatnya di daftar alam semesta tiba-tiba diperbarui. Nama, Jenderal Smoke. Pemahaman hukum, 75% hukum ruang angkasa, 83% hukum api, 20% hukum air. Kekuatan tempur tingkat bintang. Tidak diketahui, saat ini masih dalam pengujian. Peringkat uji coba planet biru air. Nomor 1. Peringkat uji coba galaksi Chihe. Nomor 1. Peringkat uji coba di Kun Xinghe. Nomor 1. Peringkat uji coba kosmik. Nomor 108. Lihat, peringkat Presiden Yan telah berubah. Berapa? Cepat minggir dan biarkan aku melihatnya. Nomor 108. Saat peringkat ini muncul, jiwa semua orang bergetar karenanya. Bahkan pangeran pertama Singbo pun tercengang saat ini. 108. Bagaimana mungkin 108? Terlalu menakutkan. Peringkat Jenderal Asap tampaknya meningkat, sudah 107. Ini tidak masuk akal. Meskipun pemahamannya tentang hukum sangat tinggi, itu hanya terbatas pada Earth Kun Xinghe. Dalam daftar monster tak tertandingi tertinggi di alam semesta, tingkat pemahaman hukum ini sama sekali tidak dapat diperingkat. Dia bisa berada di antara 100 monster teratas di alam semesta, setidaknya satu di antaranya memiliki pemahaman kekuatan hukum yang mencapai 100%. Anda harus tahu bahwa ketika pemahaman kekuatan hukum mencapai persen, akan ada perubahan kualitatif, dan peningkatan kekuatan tempur pribadi akan melampaui imajinasi. Pemahaman Chen Yuan tentang hukum sama sekali tidak tinggi di antara monster di alam semesta, dan bahkan dapat dikatakan sebagai yang terendah. Bagaimana dia bisa berada di peringkat ke-107? Mungkinkah dia telah berlatih keterampilan tempur langit berbintang tingkat tertinggi, dan telah mencapai tingkat yang sangat dalam? Monster-monster dalam daftar alam semesta, mana yang bukan ahli bela diri langit berbintang tingkat tertinggi yang dikultivasi? Bahkan ada beberapa ahli bela diri langit berbintang tingkat tertinggi yang diciptakan sendiri, dan bahkan Bu Yuezi, yang berada di peringkat pertama, dikatakan sedang mengkultivasi keterampilan sihir kekacauan yang melampaui tingkat tertinggi, jadi dia sama sekali tidak punya alasan untuk berada di peringkat ke-107. Tuan Yan, sepertinya dia berada di peringkat ke-106. Saat ini, seluruh sungai Kunsing bergejolak. Banyak petinggi dan orang kuat menatap menara uji coba, semuanya tercengang. Akademi Dewa Naga Xinghe dan Akademi Dikun Xinghe, kedua Akademi Xinghe peradaban tingkat 5 ini. Mantan pendekar Tianjiao, dan bahkan mantan pendekar Tianjiao, telah tumbuh menjadi sosok bos tingkat galaksi. Semua orang terdiam saat itu. Dan peringkat Yanzong dalam daftar alam semesta masih belum berhenti naik. Angkanya dengan cepat naik menjadi 105. Untuk apa ini? Apakah dia akan berada di antara yang teratas dalam peringkat alam semesta? Mustahil, bagaimana mungkin seseorang yang belum memahami hukum tertentu mencapai 100% mencapai puncak? Chen Yuan saat ini, dalam babak uji coba ke-13, dia menghadapi total 100.000 binatang langit berbintang. Jumlah ini, ditambah kualitas ini. Chen Yuan menduga bahwa pemain kuat tingkat ke-9 galaksi mungkin tidak akan memenangkan pertarungan. Kesulitan uji coba ini sungguh keterlaluan. Bahkan jika Anda menggunakan nyawa Anda untuk melawannya, itu sudah cukup untuk membuat Anda mati. 1 lawan 100.000. Mereka semua adalah binatang langit berbintang tingkat atas, dan mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali.
Tingkat kedua seni pedang Suanyuan bukanlah kehendak pedang, tetapi teknik tubuh menghindar tingkat penguasa. Nama, begitu dekat dengan akhir dunia. Setelah teknik tubuh ini dipahami, ia akan mengabaikan semua serangan di bawah level Xinghe, dan dengan peningkatan tingkat kultivasi, ia akan menjadi lebih kuat ketika sudah kuat. Begitu dekat dengan dunia, seperti namanya, aku berdiri di depanmu, tetapi kau tidak akan pernah bisa menyerangku. Ini mengacu pada penggunaan hukum ruang, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan dapat memanipulasi lipatan ruang sesuka hati, sehingga semua cara menyerangmu akan terlipat atau dipantulkan. Orang-orang yang tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Aku berdiri tepat di depanmu, tetapi kau tidak akan pernah bisa menyentuhku, ini sangat dekat. Tingkat pertama dari niat pedang Xinghe hanya memiliki serangan tanpa pertahanan, dan tingkat kedua adalah pertahanan sempurna. Tetapi jika Anda ingin memahami hal yang begitu dekat dan begitu jauh, Anda setidaknya harus mencapai 100% dari tingkat pertama, jika tidak, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berlatih. Sistem, bisakah saya memahami hal yang begitu dekat dan begitu jauh? Ding! Untuk memahami tahap kedua dari seni pedang tingkat penguasa, Anda perlu mengonsumsi 50.000 poin peningkatan dari tuan rumah. Ding! Terdeteksi bahwa pemahaman tuan rumah tentang hukum ruang angkasa tidak mencukupi, dan keterampilan ini tidak dapat dipelajari. Tuan rumah dapat mengonsumsi poin peningkatan untuk memperkuat pemahaman tentang hukum ruang angkasa. Untuk setiap 3.000 poin peningkatan yang dikonsumsi, 1% dari pemahaman tentang hukum ruang angkasa dapat ditukarkan. Sistemnya agak rumit. Saya dapat memahaminya sendiri dengan 1.000 poin, tetapi saya hanya dapat memahami 3.000% dengan 1 poin. Ding! Semakin tinggi pemahaman hukum, semakin lambat kemajuannya. Mengonsumsi 3.000 poin peningkatan dapat menghemat waktu untuk pelatihan. Chen Yuan menghitung dalam hatinya. Tingkat kemajuannya saat ini memang terlalu lambat. Pemahamannya tentang hukum ruang angkasa telah mencapai 75%. Jika dia ingin langsung memahami hukum ruang angkasa tingkat pertama, dia perlu mengonsumsi setidaknya 75.000 poin. Ditambah pemahaman keterampilan so far awai, total 125.000 poin akan dikonsumsi. Bagaimanapun, sebelum pergi ke Tanah Suci Warisan, sangat penting untuk mempersiapkan kartu truf. Dia tidak punya cukup waktu untuk berlatih. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Sistem, konsumsi, ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami hukum ruang angkasa +1. Ding, +1. Ding, +1. Ding. Memahami hukum ruang angkasa tingkat pertama tuan rumah. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena menyadari betapa dekatnya kamu. Ding. Setelah dikurangi 125.000 poin peningkatan milik host, poin peningkatan yang tersisa milik host saat ini, 21.700. Detik berikutnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.